wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk membuka acara pengimbasan program pendidikan kecakapan kewirausahaan tahun 2020, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta kepada Ibu Galuh Muria Widawati SPMM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini. Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 9 April 2021, kita diperkenankan bertemu dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Yanti di Surakarta. Kemudian untuk LKP Yanti, saya ucapkan selamat, terima kasih juga atas kinerja dan prestasinya yang di tahun 2020 telah menyelenggarakan program kecakapan wirausaha atau PKW untuk data kecantikan rambut ya di tahun 2020 dengan sukses ya, dan hari ini success story-nya akan dibagikan kepada teman-teman semuanya yang diundang di sini. Dan semoga nanti apa yang sudah diraih dari LKP Yanti ini bisa mengimbas pada satuan PNM atau LKP. Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan mengikuti jejak kesuksesan dari LKP Yanti. Karena LKP Yanti ini juga tahun 2020 meraih juara pembuatan video bahan ajar ya untuk program PKW. Nah, jadi nanti perjalanan suksesnya seperti apa akan disampaikan oleh Mbak Yanti, dan nanti mohon yang baik-baiknya saja nanti yang diambil dan diceritakan, tapi yang jelek-jeleknya jangan ya. Gitu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik, para peserta pengimbasan yang berbahagia. Kalau tidak salah dari Kabupaten Sukoharjo, mana? Dari Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, mana? Boyolali, dan satunya dari Sragen. Sendirian, Sragen, 2 orang ya? Oh, ya. Jadi, Bapak Ibu, pertama saya mohon maaf ya. Seharusnya Pak Direktur akan hadir sendiri, tetapi karena beliau sekarang lagi juga pengimbasan di Kabupaten Pemalang, sehingga beliau menugasi kepada saya untuk hadir bersama Bapak sekalian. Nah, Mbak Galuh, Bu Yanti dan lainnya, jadi begini, perlu saya sampaikan ya, apa sih pengimbasan itu? Nanti kalau soal materi kebijakan bisa kami share ya. Apa itu kebijakan? Apa itu pengimbasan? Ya, artinya apa? Mengimbaskan, menularkan, men-share, ya, memberikan contoh kepada lain-lainnya atas prestasi yang sudah dicapai oleh sebuah lembaga. Dalam hal ini LKP Yanti. Kebetulan begini, LKP Yanti ini meraih juara 2 untuk penyusunan bahan ajar. Ini juara 2. Kemudian berikutnya setelah dicari lagi, LKP Yanti juga tergolong bagus, bagus dalam menyelenggarakan program PKW tahun 2020. Pemaparan program PKW LKP Yanti tahun 2020.
Terima kasih untuk Pak Kasum dari Direktorat Jenderal Khusus dan Pelatihan di Pokja untuk PKW atau Program Kewirausahaan, serta jajarannya yaitu Pak Indomi dan Pak Nasikin. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk kru kami ini RKP yang di Surakarta, ada instruktur dan admin saya di sini, serta Bapak Ibu yang hadir dari wilayah Boyolali, Sragen dan Sukoharjo. Saya awalnya memang seorang wirausaha, jadi nanti saya akan berbagi pengalaman bagaimana wirausaha yang kita lakukan akan diberikan kepada peserta didik atau rintisan usaha nantinya, gitu ya. Tentunya nanti bagaimana kiat-kiatnya supaya si anak-anak ini atau rintisan usaha ini tentunya bisa sukses dan sesuai harapan dari program pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, gitu. Kemudian perekrutan dan bagaimana kita menyiapkan kurikulum bagi peserta didik sampai kita mendampingi untuk membuka usaha, itu benar-benar kita dampingi. Kita juga mendampinginya itu selama 1 tahun Ibu ke depan, dan kita bagi tim. Jadi saya ada Ibu Dwi selaku instruktur saya dan juga Ibu Yayu selaku instruktur saya. Kita bagi tim untuk memonitoring tiap-tiap kelompok usaha. Jadi siapa koordinatornya kita juga sudah siapkan, sehingga kita bisa pantau sampai 1 tahun ke depan perkembangan dari rintisan kami. Saya dari LKP Karya Abadi Boyolali yang tadinya sering bertanya tentang pimpinan. Saya ada ketentuannya Bapak, bolehkah saya nge-share program kami ke grup-grup ini, gitu. Otomatis mereka akan menyambut kita dengan senang, ya. Oke, boleh Mbak Yanti, masukin aja, gitu ya. Terus saya dibantu Pak supaya ini peserta bisa benar-benar ke masyarakat yang kita inginkan, gitu. Bagaimana caranya? Oke, saya bantu Mbak, masukkan saja di grup kami. Ada 1000 masyarakat yang bisa membaca sosialisasi kita di sana. Dan kita dipercaya, kita masuk ke komunitas dulu enggak? Masuk dulu kan Bapak Ibu? Iya, kita di organisasi dapat income enggak sebenarnya? Enggak dapatkan, tapi di organisasi kita dapatkan apa namanya? Relasi. Kita dari relasi tersebut otomatis kepercayaan dapat nggak? Dapat. Nah, kira-kira ketika peserta didik ini belajar ke tempat kita, terus baru kita mau ke tempat perusahaan lain. Bapak, saya minta tolong ini anak-anak saya biar magang di tempat Bapak. Kira-kira boleh nggak? Boleh? Nggak boleh, Bapak Ibu. Nggak mungkin boleh. Karena Pak belum bisa apa-apa kami di magang kayak gitu. Iya lah, takut jadi. Iya, saya tantang ya anak-anak. Sopo yang wani ngerebat orang, saya enggak, oke enggak apa. Nah ini kesempatan buat belajar si anak-anak, gitu. Akhirnya mereka mengerjakan benar-benar orang lain. Dan selama ini yang dibawa anak-anak itu ketika praktek adine, Mbak Yune, ibunya. Dan itu digarap Bapak EDW, Ibu EDW kira-kira ya mau ngeritik. Terus rapopo wis ben. Iya kan? Tapi kalau yang dikerjakan orang lain, pelanggan, protes pasti gitu kalau nggak bagus kan gitu. Nah di situ ketika anak-anak magang di tempat usaha bisnis tersebut, secara tidak langsung mereka juga belajar bagaimana berkomunikasi terhadap pelanggan. Betul nggak? Perkenalkan, nama saya Stefanus Rudianto. Biasa dipanggil Pak Rudi atau Ebes Rudi. Saya hadir di sini karena saya di tahun 2020 diajak berpartner sama Bu Yanti untuk memberikan materi kewirausahaan dan motivasi kewirausahaan, dan saya hadir di sini dari UMKM atau dari PT Chandra Perkasa Mandiri Grup A. Domisili saya Jawa Timur, jadi perusahaan saya bergerak di bidang konsultan seleksi tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja. Apa yang kami kerjakan sama LKP Yanti ini adalah di bidang wirausaha. Itu sebenarnya kalau kita tahu banyak sekali model-model atau banyak sekali definisi-definisi, banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama kerja keras, kemudian
orientasi kepada hasil, kemudian sasaran yang tepat, kemudian kreatif dan inovatif. Pak, saya kemarin sudah buka usaha A, tapi nggak berhasil. Nah, itu harus dirubah. Ada halangan, apa halangnya? Dijadikanlah itu sebagai tantangan. Jadi tidak berbicara nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti saja. Bu, saat ini ampun, pripun Etsa mboten? Etsa mboten satene? Yaitu yang pertama tentang entrepreneurship atau bisnis atau usaha itu harus menguasai yang namanya 9 pilar, ya. 9 pilar atau 9 tiang supaya bisnis itu jalan lancar, ya. Nah, itu 9 pilar. 9 pilar yang utama adalah yang disebut mindset business owner. Nah, ya, mindset business owner. Jadi saudara akan melatih, mendidik, ya, dan memberikan materi ke peserta. Kalau mindset kewirausahaannya nggak masuk, nggak bakalan. Termasuk saudara-saudara, kalau saudara itu sebagai pengusaha yang sukses, tapi mindsetnya tidak punya, tidak akan bisa, ya. Jadi dasar utama 9 itu yang pertama adalah mindset business owner atau pola pikir yang harus dikuasai seorang apa? Pebisnis, pewirausaha. Itu namanya mindset business owner. Saya akan bisa beli ini, saya akan bisa menghajikan orang tua, saya akan bisa menguliakan anak ke luar negeri, saya bisa memberi modal anak. Nah, itu ribetnya. Nah, jadi memberi saya semangat melatih mereka bagaimana bangkit dalam usaha, ya. Nah, jadi ribet. Kalau saudara ingat ribet, itu jadi semangat, ya. Terus punishment, hukuman. Nah, jadi semotivasi, semangat, itu ingat juga hukuman, punishment. Yang kedua, Bapak Ibu tidak takut gagal. Ya, tidak takut gagal. Jadi kenapa kok tidak takut gagal? Tahu ilmunya.